Oke, sudah nampak di YouTube-nya. Saya kembalikan untuk hostnya. Pak Trianda, sudah siap Pak Trianda? Sudah, Bu. Sudah di YouTube itu. Sudah Ya. saya kembalikan juga hostnya. Oh, oke. Nggak apa-apa, saya setting lagi ke host kan Pak Trianda yang mau itu. Oke. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tadi warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Pak Freddy, baik untuk mempercepat kita mulai saja ya, karena ini streaming, jadi bisa ada rekamannya dan kemudian nanti bisa di-share untuk pada kesempatan lain kalau yang ada halangan gitu ya. Nanti saya akan daftar hadir nanti ini. Pak Trianda. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ibu dosen, Bapak Ibu pendidik, dan adik-adik mahasiswa. Pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait protokol kesehatan mengenai COVID-19. Jadi prokes ini wajib untuk penting untuk diketahui bagi Bapak Ibu semua, karena insya Allah ITS seiring dengan berjalannya proses vaksinasi, insya Allah ITS akan meningkatkan aktivitas di kampus. Sehingga kita semua perlu mempelajari apa saja yang dapat do and don't dari lama di kampus untuk mencegah penyebaran tentunya. Baik, sebentar saya izin share. Iya. Open. Baik, jadi prokes yang pertama itu adalah mengenai protokol kesehatan untuk pribadi. Jadi ini adalah yang Bapak Ibu persiapkan sebelum pergi ke kampus, gitu ya, atau ke tempat kerja atau ke manapun. Jadi yang melatar belakangi adalah
kenapa kok protokol kesehatan bagi setiap individu itu penting diperhatikan, karena kita memasuki risiko yang sangat tinggi, yaitu tempat kerja atau kampus. Banyak laporan terkait klaster kantor dan kemudian menurun akhirnya ke klaster rumah. Dari tingkatan resiko itu ada resiko yang sangat tinggi itu umumnya tempat kerja dan kampus. Kemudian yang tinggi itu adalah kamar mandi. Ini kamar mandi umum ya, karena diganti atau pemakaian bersama, misal handle pintunya yang jarang diperhatikan atau cebok atau gayung. Kemudian resiko rendah itu adalah kalau kita mentaati prokes seperti menjaga jarak kurang lebih 2 meter, bicara tatap muka dengan masker, berpapasan dalam waktu singkat, dan berada di ruangan dengan ventilasi baru itu, mohon maaf ini maksudnya dengan udara yang terus bertukar dari luar, bukan yang pakai AC dan tertutup. Nah, kemudian indikasi yang sudah pernah dilaporkan yang terjadi di kampus, baik itu ITS dan kampus lain, yang kegiatan dengan potensi penularan COVID-19 itu apabila kurang menerapkan prokes itu adalah yang pertama, ini sering sekali diabaikan, yaitu mengobrol tanpa menggunakan masker, kemudian mengunjungi keluarga yang sakit atau meninggal, kemudian datang pada kegiatan atau lokasi dengan kerumunan, entah itu untuk selfie, wifi, atau rapat yang tidak memperhatikan prokes, baik itu ruangan maupun pribadinya, kemudian berfoto bersama, dan naik kendaraan umum. Kemudian untuk indikasi aktivitas penyebab klaster COVID-19 di kampus, yang pertama adalah kontak erat dengan anggota keluarga terkonfirmasi. Ini banyak sekali laporan terkait klaster keluarga. Jadi memang kita sudah menjaga, tapi ada anggota keluarga yang misal harus kerja setiap hari atau keluar kota dan tidak memperhatikan, mereka membawa virus ke rumahnya masing-masing. Kemudian gejala sakit tapi tetap masuk kerja. Nah, ini yang harus diperhatikan, terutama untuk Bapak Ibu atau staf atau mahasiswa yang muda ya, yang masih muda, karena mungkin mereka tidak merasakan apa-apa, tapi pada hakikatnya mereka membawa virus ke orang lain. Kemudian kontak erat dengan orang lain terkonfirmasi pada area kerumunan. Nah, ini juga tentu menjadi indikasi penyebab klaster. Kemudian yang adalah pasca perjalanan dengan kendaraan umum tanpa beristirahat atau isoman terlebih dahulu. Kemudian indikasi lokasi penyebab klaster kampus yang pernah terikot, yang pertama adalah makan bersama di restoran, kemudian ruang makan, ruang rapat dan makan bersama di tempat rapat, kemudian ruang kerja, kamar mandi, tempat wudhu dan tempat sholat bersama, dan fasilitas olahraga. Indikasi aktivitas penyebab klaster itu ini misal saat rapat makan bersama atau di lab itu bahkan melepas masker bersama, terus kemudian makan atau buka bersama di laboratorium, itu juga dapat menyebabkan klaster. Rapat offline, bekerja bersama di ruang kerja tertutup yang tidak ada ventilasinya, penggunaan kamar mandi dan tempat ibadah, kemudian kegiatan dengan jumlah massa yang besar serta olahraga bersama. Nah, kemudian untuk protokol di kampus sendiri itu adalah kita harus memperhatikan yang namanya VDJ atau ventilasi durasi jarak. Nah, ventilasi ini penting karena kalau ventilasinya tertutup dan hanya full AC, maka udaranya akan berputar di situ-situ saja, dan ini dapat meningkatkan potensi tertular COVID-19. Oleh karena itu, beberapa ruang yang dapat dibuka jendelanya akan lebih baik kalau dibuka jendelanya selama kita berada di situ. Kalau misal kita sendirian di ruang tersebut ya tidak masalah, tapi ini adalah yang ruang dipakai bersama. Kemudian ini adalah beberapa data klaster perkantoran yang sudah terlibat di Indonesia.
Oke, kemudian ini adalah protokol pribadi, tentu bagi dosen, pendidik, atau mahasiswa dan tamu yang akan melakukan kegiatan di ITS selama situasi darurat. Yang pertama tentu kita harus berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita terhindar dari segala mara bahaya dan juga semua kegiatannya lancar. Kemudian yang kedua ini adalah penting untuk melakukan assessment terhadap diri sendiri. Jadi pastikan tubuh kita itu fit. Panas sedikit mungkin nggak usah ke kampus, atau mungkin batuk pilek sedikit nggak usah ke kampus, agak pusing nggak usah ke kampus. Tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi untuk melindungi saudara-saudara kita yang ada uh, di ruang kerja bersama kita. Nah, untuk jika ada anggota keluarga yang dinyatakan ODP atau PDP atau terkonfirmasi positif, silakan untuk isoman dulu selama kurang lebih 14 hari. Kemudian pastikan bisa memakai masker ya saat keluar rumah. Akan lebih baik juga untuk memakai baju lengan panjang atau pakai jaket. Kemudian ini tentu karena banyak sekali kasus yang terjadi saat di kendaraan umum, sebisa mungkin menggunakan kendaraan pribadi atau berjalan kaki jika dekat. Tiba di lingkungan, ikuti petunjuk SKK terkait untuk melakukan kegiatan di kampus selama situasi darurat COVID. Bagi yang menggunakan laboratorium, nah ini penting sekali perhatikan waktu operasional laboratorium, karena dari PDJ tadi, resiko yang sangat tinggi itu kalau kita mau selama 45 menit. 45 menit terus-menerus itu meningkatkan resiko untuk tertular, apalagi tidak ada ventilasi yang terbuka. Kemudian protokol kerja kegiatan laboratorium dan lain-lain. Nah, untuk yang poin 7 ini, itu akan lebih baik kalau misal diatur oleh laboratorium yang berkaitan atau tempat kerja yang berkaitan, karena mereka yang mengerti betul bagaimana medan di tempat tersebut. Kemudian bawa selalu hand sanitizer, di ITS juga sudah disediakan beberapa spot untuk cuci tangan, itu bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, jika tidak tersedia, ini silahkan hubungi Satgas Unit. Kalau di kimia, itu Satgas Unitnya selain saya ada Pak Hamdan, ketuanya adalah Pak Freddy, kemudian ada Mas Andi yang dari Pendik. Kemudian ini cek jadwal sterilisasi dan hubungi hotline COVID-19 jika diperlukan untuk sterilisasi atau ada kasus atau konfirmasi kasus positif. Jika yang di ruangan yang dituju memiliki bilik sterilisasi, gunakan bilik tersebut dan tekan mata. Kemudian gunakan ruangan dengan membuka jendela, pintu, dan sebisa mungkin mematikan AC. Jaga jarak sesama minimal 1,5 meter, tutup dengan lengan atau tisu saat bersin, dan tidak boleh meludah sembarangan. Buang tisu, sarung tangan, masker pada tempat jika memungkinkan setelah dibungkus kertas plastik. Ini 3 poin terakhir adalah hindari menyentuh benda yang kemungkinan banyak disentuh orang dengan tangan, handle itu. Atau bisa mungkin setelah menyentuh, itu kita gunakan hand sanitizer. Gitu. Nah, ini yang penting juga adalah laporkan setiap kejadian penting terkait COVID di lingkungan IPS atau di departemen kita sendiri. Bisa itu ke Satgas Unit ataupun ke IPS Hotline. Dan saat tiba di rumah, cuci tangan dan pastikan ganti semua pakaian kerja dan tidak menyentuh benda-benda di rumah, kemudian mandi dan keramas. Ini adalah beberapa info lebih lanjut terkait informasi mengenai COVID yang dapat dihubungi atau dikunjungi untuk pembelajaran. Baik, itu mungkin terima kasih. Ini adalah untuk prokes pribadi. Setelah itu kita akan melihat prokes ruangan.
Oke, jadi ini adalah prokes kesiapan ruangan departemen atau unit ITS. Nah, setelah kita menyiapkan prokes untuk diri kita sendiri, percuma kalau itu tidak didukung dengan prokes ruangan kerjanya, tidak melakukan prokes atau mentaati prokes. Nah, ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Kenapa kok ruangan itu penting? Hal-hal yang melatar belakangi adalah karena adanya indikasi penyebab klaster itu didasarkan pada beberapa lokasi yang sudah kami sebutkan tadi. Oleh karena itu diperlukan kesiapan ruangan untuk meminimalisir terjadinya klaster ruangan. Nah, untuk prokes kesiapan ruangan sendiri di ITS sudah terbentuk satgas unit. Jadi dari masing-masing unit atau departemen itu sudah ada satgasnya tersendiri untuk menangani permasalahan yang ada di unit tersebut. Nah, satgas unit ini juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui poster dan himbauan serta disosialisasikan kepada seluruh karyawan di unit tersebut. Terdapat pencatatan konfirmasi COVID-19 oleh satgas unit secara rutin dilakukan pelaporan. Terdapat pemasangan prosedur penanganan COVID-19, utamanya adalah untuk telepon yang dihubungi apabila terjadi kasus. Terus kemudian terdapat termogan yang berfungsi secara baik. Mungkin kita melakukan pengukurannya itu di gerbang utama bagi yang berada di luar ITS. Tapi setiap unit seharusnya wajib untuk melengkapi termogan yang dapat digunakan untuk mengukur suhu. Terdapat tempat cuci tangan, air mengalir, dan ada sabun. Di Departemen Kimia sendiri pipanya ada cukup banyak, terutama yang di lantai 1 itu kalau kita masuknya dari parkiran FSAD, parkiran fakultas itu, parkiran MIPA itu ada satu, kemudian nanti di pojok dekatnya itu kelas kimia itu juga ada, dan di lantai atasnya juga ada. Tempat stasiun pemakaian hand sanitizer, kemudian yang mudah ditemukan dan rutin dilakukan pengisian. Nah, ini beberapa memang dulu di awal-awal sering terisi full gitu ya, stasiun hand sanitizer-nya, tapi di akhir-akhir ini sering habis. Tapi kalau yang ini habis tidak masalah, asalkan di dekatnya ada tempat cuci tangan. Tersedia sarung tangan medis, mudah ditemukan dan rutin dilakukan pengisian ulang saat habis. Ini jika melakukan kegiatan yang mana kegiatan itu melibatkan barang yang banyak dipakai orang. Kemudian face shield juga dapat disediakan dalam jumlah cukup untuk karyawan dan tamu. Kemudian penyemprotan disinfektan dilakukan untuk seluruh area gedung. Terdapat sirkulasi udara alami minimal. Memang untuk beberapa laboratorium ada yang tidak dapat menyediakan ini, misalnya untuk server itu harus tertutup dan harus ber-AC, maka yang diatur adalah orangnya. Orangnya di situ durasinya harus dibatasi supaya bersirkulasi gitu keluar masuknya. Terdapat masker yang disediakan oleh unit departemen, ya ada masker cadangan dengan tempat mudah diketahui serta ada poster kewajiban memakai masker. Nah, adanya poster ini juga harus diimbangi dengan kita yang harus mentaati. Percuma kalau ada poster saja, tapi tidak memakai masker. Beberapa poster berkaitan dengan COVID-19 berada di lokasi strategis, mudah dibaca dan mudah dipahami. Kemudian ada tempat sampah khusus untuk membuang sampah COVID-19 dan tempat sampah tertutup serta ada SOP pembuangan. Ini kok, mohon maaf, Wila, ini kok saya nggak bisa buka ya? Sepertinya kena apa gitu, saya nggak tahu. Wila. Kemudian terdapat tanda protokol cukup lengkap di lokasi fasilitas bersama, ya, seperti toilet, pantry, dan lain sebagainya. Disediakan alat dan bahan untuk pembersihan area kerja. Bisa itu berupa tisu basah yang ada alkoholnya. Terdapat peraturan secara formal, disosialisasikan dan dipantau terkait membawa peralatan makan dan minum pribadi.
Terdapat peraturan secara formal, disosialisasikan dan dipantau terkait membawa peralatan sholat pribadi dan tersedia tabir atau barrier dengan tinggi yang aman untuk melakukan pelayanan ini. Misal di front desk itu ada sekat-sekatnya untuk membatasi antara saat melakukan pelayanan umum. Terdapat pengaturan jadwal dan jadwal kerja, ini juga sudah dilakukan di departemen kita. Terus kemudian terdapat peraturan kerja untuk pekerja usia rentan dan yang memiliki komorbid dan wanita hamil atau WFH dengan pemantauan kesehatan. Kemudian terdapat pembatasan jumlah orang di seluruh fasilitas umum, baik itu lift, musola, laboratorium, atau kantor, dan ada tanda peringatan mengenai jarak aman. Bisa tanda silang di meja diskusi dan lain sebagainya, dan sudah disosialisasikan serta diikuti, ditaati. Kemudian tata letak seluruh fasilitas umum, stasiun atau stasiun kerja pada jarak aman sekitar 1,5 sampai 2 meter dan sesuai protokol physical distancing. Info lebih lanjut dapat diakses di laman Kemenkes COVID-19 Go ID dan di Satgas COVID ITS. Baik, itu terima kasih terkait prokes ruangan. Nah, berikutnya adalah prokes laboratorium, karena sebagian besar pekerjaan di unit kita yang akan ditingkatkan itu nanti akan melibatkan mahasiswa yang tugas akhir, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, untuk prokes laboratorium ini didasari pada seiring dengan suksesnya pelaksanaan vaksinasi untuk sivitas akademik ITS, maka kegiatan offline dapat sedikit ditingkatkan, terutama kegiatan di laboratorium dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selain yang protokol pribadi, juga protokol ruangan tadi. Ini adalah latar belakangnya. Memang kasus di Indonesia sekarang turun, tapi seiring dengan entah ini korelasinya dengan pelaksanaan vaksinasi, tapi kita memang sekarang turun, tapi tetap tidak boleh lengah, karena pada dasarnya saat kita sudah divaksinasi bukan berarti kita kebal, tapi masih ada kemungkinan untuk bisa terinfeksi. Di Indonesia sendiri, vaksinasi mostly dari minimal untuk 1 dosis itu sudah mencapai mungkin 10% dosisnya untuk yang menerima 1 dosis vaksin. Dan di ITS sendiri itu kurang lebih 83% sivitas akademik, baik itu pendik dan dosen, itu sudah divaksin, sementara 17% lainnya belum. Yang belum ini bisa karena beliau-beliau adalah penyintas atau pada saat diundang sedang sakit atau tidak berkenan hadir. Dan dari 83% tersebut ada dosen pendik dan beberapa adalah THL, kemudian ada asisten lab, baik itu adalah mahasiswa S3, dan juga anggota PLP. Nah, sebetulnya untuk info mengenai kita berada di zona mana, kita bisa mengakses melalui pedulilindungi.id, dan ini ada aplikasinya di ponsel kita, bisa di-download, baik itu yang platformnya Android maupun Apple. Kita bisa melihat kita itu sekarang berada di zona apa, sehingga harus memperhatikan betul prokesnya. Kayak yang di sini, ini tadi baru saya akses pagi, untuk di ITS itu atau Kelurahan Keputih memang masih zona merah. Oleh karena itu, kita semua wajib berhati-hati, walaupun sudah divaksinasi, tapi tidak boleh di situ. Nah, di sini juga disediakan data, misal kalau Bapak Ibu ingin pergi kemana, kita bisa cari lokasi untuk melihat apakah zona itu safe bagi kita atau bagi keluarga kita yang ada di rumah. Nah, di sini kami akan menyampaikan petunjuk umum saja tentang keamanan kegiatan di laboratorium, karena untuk petunjuk khususnya mungkin laboratorium itu sendirilah yang mengetahui betul bagaimana seharusnya prokes di tempatnya dilaksanakan. Jadi petunjuk umum ini, panduan ini ditujukan untuk mengatasi masalah keselamatan bagi tiap personel
yang bekerja di lab selama pandemi. Kemudian semua laboratorium harus melakukan penilaian risiko, lokasi, dan aktivitas khusus untuk menentukan tindakan keselamatan yang paling tepat untuk diterapkan pada keadaan tertentu. Selain itu, tiap fasilitas harus mematuhi kebijakan dan prosedur lokal atau pusat, serta semua peraturan daerah atau pusat dan panduan kesehatan masyarakat yang berlaku. Kemudian ini juga setiap kepala laboratorium, workshop, bengkel, atau ruang bertanggung jawab atas tempatnya masing-masing dan bersinergi dengan Satgas unit untuk menentukan langkah preventif penyebaran COVID-19. Nah, beberapa penilaian yang dapat diambil adalah yang pertama, menganalisis jumlah orang yang dapat ditampung kalau pada kondisi normal berapa, sehingga kita batasi pada saat COVID, kita batasi hanya misal 50%, 75% mengikuti peraturan yang berlaku pada saat itu. Kemudian kita juga harus perhatikan arus lalu lintas personel. Akan lebih baik kalau ada arus satu arah bagi personel itu untuk keluar masuk laboratorium. Kemudian menilai prosedur untuk pembersihan dan sanitasi peralatan dan area yang umum digunakan bersama. Misalnya seperti kursi, meja, peralatan gelas, dan lain sebagainya. Pastikan setiap permukaan dan peralatan bersih untuk semua pengguna. Ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk rekan kerja. Kemudian ini tinjau komunikasi darurat dan rencana operasional, termasuk cara melindungi staf yang berisiko lebih tinggi untuk saat terkena COVID-19. Nah, hotline Satgas COVID ITS ada di nomor 0811 3010 103. Kemudian kita juga harus pastikan personal protective equipment atau alat pelindung diri, jas lab, ini harus jangan ditinggal di lab, tapi dibawa ke rumah, dibawa pulang dan dicuci secara berkala. Masker juga, kemudian sarung tangan dan face shield jika diperlukan. Kemudian tersedianya air bersih yang mengalir di dalam laboratorium tersebut, sabun cuci tangan, atau hand sanitizer minimum mengandung alkohol 70%. Serta disinfektan dengan memperhatikan jadwal disinfektan secara reguler, kemudian tanda jaga jarak pada meja dan kursi dan harus ditaati. Oke, jadi untuk disinfektan mungkin kita bisa merujuk kepada data mengenai masa hidup coronavirus pada berbagai macam material, ada yang kertas, tembaga, kardus, dan lain sebagainya. Kemudian tersedianya informasi secara jelas, ini juga perlu ada, seperti protokol kesehatan selama pandemi, baik berupa poster maupun foto, langkah pencegahan penyebaran COVID, jika ada personel yang sakit, misal kalau ada yang sakit, lab harus di lockdown selama beberapa minggu atau 2 minggu, atau itu tergantung kebijakan dari masing-masing laboratorium. Menginstruksikan personel yang sakit untuk tetap di rumah, nah ini yang penting, jangan memaksakan diri. Kemudian menyediakan informasi kontak yang dapat dihubungi apabila sakit, ini dapat menghubungi Satgas unitnya masing-masing, dan langkah cuci tangan yang benar. Dan ini ada prokes umum saat work from office, ya, ada prokes pribadi tadi yang sudah kami sampaikan, kemudian prokes di dalam ruangan, dan yang penting adalah hindari kegiatan yang tidak perlu. Oke, ini tadi juga sebagai penutup. Nah, setelah pembelian vaksin, tubuh kita itu tidak serta-merta menjadi kebal terhadap virus. Perlu waktu bagi tubuh untuk mempelajari vaksin, yang itu kurang lebih 2 minggu setelah vaksin kedua sudah terbentuk antibodi. Dan itu pun kita masih bisa terkena virus atau bisa menularkan ke teman atau ke rekan kerja. Jadi tetap 5M ini harus selalu dijalankan, tetap patuhi protokol kesehatan, serta yang terakhir adalah
jaga iman, aman, dan imun. Semoga kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Demikian sampaian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Yuli. Baik, terima kasih Pak Trianda. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini, juga adik-adik. Silakan. Sekarang sudah selesai prokes sosialisasi prokesnya. Silakan diisi hadirnya, karena akan kami laporkan berapa yang sudah menyimak protokol kesehatan yang kami sampaikan ini, kemudian sudah memahami atau belum, karena ini sebagai kontrol saat nanti ITS melaksanakan secara bertahap seperti Pak Trianda bilang, melaksanakan kembali seperti dulu ya, secara offline begitu. Jadi mohon Bapak dan Ibu setelah menyimak, juga adik-adik ya,